Tuhan di pagi hari ini ya Tuhan. Kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu ya Tuhan Kau hadir di dalam setiap kehidupan kami Yesus. Hidup ini akan indah bila bersamamu, akan aman bila bersamamu, akan demam bila bersamamu. Hidup ini akan indah bila bersamamu, akan aman bila bersamamu, akan tenang bila bersamamu. Katakan ku ingin Kau. Ku ingin Engkau Tuhan, ku ingin
kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah ya Tuhan. Kau sungguh baik bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus untuk anugerah-Mu Tuhan, untuk penyertaan-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Untuk saat ini ya Tuhan, kami masih bisa ya Tuhan memuji, memuja, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bahkan kami siap ya Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami buka hati kami buka pikiran kami ya Tuhan. Jamah kami ya Bapa. Di dalam nama-Mu yang kudus, kami berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Haleluya. Amin. Beberapa kali saya pernah naik kapal laut. Bukan motorboat yang kecil, namun kapal laut yang besar. Sebagai seorang penumpang kapal, ada wilayah-wilayah dari kapal itu yang boleh kita kunjungi. Namun ada wilayah yang tidak boleh kita masuki. Salah satunya adalah anjungan tempat jurumudi bekerja dan mengemudikan kapal. Sama seperti dengan ruang kokpit sebuah pesawat udara. Tidak sembarang orang boleh masuk ke dalam anjungan kapal. Hanya para kru yang berhak saja yang diizinkan untuk masuk ke dalamnya. Mengapa? Karena dari ruang anjungan itu, jurumudi mengarahkan kemana kapal akan menuju. Melalui roda kemudi, ia mengatur arah dari rudder atau daun kemudi yang kecil yang berada di buritan kapal. Dengan demikian, ia menentukan di pelabuhan mana kapal itu akan merapat. Tidaklah mengherankan apabila ruang jurumudi atau anjungan harus sangat dijaga. Karena dari situ masa depan sebuah kapal ditentukan. Kalau tidak dijaga dengan baik, sehingga roda kemudi diambil alih oleh orang yang tidak seharusnya, maka bukan saja kapal itu akan berjalan menuju ke pelabuhan yang lain, namun juga dapat menabrak batu karang sehingga karam di tengah perjalanan. Prinsip yang samalah yang dinasihatkan di dalam Amsal pasal 4 ayat 23 sampai 27. Di situ ditulis tentang 4 hal yang harus kita jaga dalam hidup kita. Karena keempat hal tersebut akan menentukan masa depan dari hidup kita. Bagaimana keadaan masa depan kita sangat ditentukan oleh bagaimana kita menjaga keempat hal tersebut. Bahkan apakah masa sukar yang sedang kita lewati sehubungan dengan wabah yang sedang melanda dunia saat ini akan meruntuhkan hidup kita atau sebaliknya akan kita lewati dengan kemenangan. Sangat ditentukan oleh bagaimana sikap kita terhadap keempat hal tersebut. Apakah keempat hal yang harus kita jaga itu? Yang pertama adalah hati kita. Di dalam Amsal pasal 4 ayat 23 disebut bahwa kita harus menjaganya dengan segala kewaspadaan. Alasan dari hal ini telah kita pelajari pada minggu yang lalu. Hari ini kita akan mempelajari hal kedua yang harus kita jaga dalam hidup kita, yaitu mulut kita. Hal ini ditulis dalam Amsal pasal 4 ayat 24. Sedangkan 2 hal lainnya, yaitu yang ditulis dalam ayat 25 sampai 27 akan kita bahas secara berturut-turut pada minggu-minggu yang akan datang. Untuk melihat mengapa kita perlu menjaga mulut kita dan bagaimana kita harus melakukannya, kita akan membaca ayat-ayat yang telah saya sebutkan tadi. Dan untuk itu kita akan membaca Amsal pasal 4 ayat 20 sampai 24. Amsal pasal 4 ayat 20 sampai 24. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala
kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Perhatikan ayat 24. Buanglah mulut serong daripadamu. Dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Di dalam ayat 24 diingatkan bahwa kita harus menjaga mulut kita. Yang dimaksudkan di sini adalah kata-kata yang kita ucapkan dengan mulut kita. Atau yang diistilahkan dalam Amsal pasal 4 ayat 24 tadi dalam kalimat. Buanglah mulut serong daripadamu. Dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Kalau saya sederhanakan artinya adalah hendaklah mulut kita tidak mengucapkan kebohongan. Dan kata-kata yang licik. Atau lebih tegasnya, hendaklah mulut kita mengucapkan kata-kata yang jujur dan tulus. Jujur artinya apa adanya. Ya artinya ya, tidak artinya tidak. Itulah yang diistilahkan dalam Alkitab bahasa Indonesia sebagai membuang mulut serong. Tulus artinya tidak mengandung niat jahat di dalamnya. Bukan kata-kata yang licik atau yang dalam Alkitab bahasa Indonesia diistilahkan sebagai bibir yang dolak-dalik. Singkat kata, kita harus menjaga kata-kata yang kita utarakan. Tentu di masa sekarang, menjaga kata-kata ini termasuk juga menjaga kata-kata yang kita tuturkan dalam bentuk tulisan. Tulisan di media sosial, tulisan di WhatsApp, dan berbagai media komunikasi lainnya. Mengapa kita perlu menjaganya? Dengan memperhatikan berbagai nasihat lainnya yang Allah utarakan di dalam kitab Amsal, kita dapat menarik kesimpulan bahwa setidaknya ada 3 alasan mengapa kita perlu menjaga kata-kata kita. Ketiga alasan tersebut adalah yang pertama yaitu karena kata-kata kita akan mempengaruhi hidup kita. Bagaimana keadaan kita? Bagi masa kini maupun di masa depan, sangatlah dipengaruhi oleh kata-kata yang kita ucapkan. Sebab pengaruh suatu kata-kata sangatlah ditentukan oleh siapa yang mengucapkannya. Semakin kita mempercayai orang yang mengucapkannya, maka semakin besar pengaruh kata-kata orang tersebut terhadap diri kita. Saya contoh. Semisalkan saudara sedang mengalami kesulitan dengan kesehatan jantung saudara. Kepada siapa saudara akan minta nasihat? Dokter ahli jantung atau seorang montir mobil? Jelas. Untuk hal ini saudara akan minta nasihat kepada seorang dokter ahli jantung. Maukah saudara dibedah dan jantung saudara dibypass oleh seorang montir mobil? Jelas tidak. Untuk urusan merawat dan membongkar mesin mobil, saudara akan minta nasihat kepada montir mobil. Namun untuk masalah merawat dan membedah jantung, saudara akan lebih percaya kepada seorang dokter ahli bedah jantung. Apa yang ia nasihatkan tentang jantung akan lebih saudara turuti daripada nasihat yang disampaikan seorang montir. Sebaliknya, kalau untuk urusan mobil, kemungkinan saudara akan lebih menuruti nasihat dari seorang montir dibandingkan nasihat seorang dokter. Singkat kata, semakin saudara mempercayai seseorang, semakin besar pengaruh yang bersangkutan pada diri saudara. Hal ini juga berjalan seiring dengan pengenalan saudara terhadap yang bersangkutan. Semakin saudara mengenal seseorang, maka kemungkinan saudara akan semakin percaya kepada dirinya. Dan akibatnya semakin besar pengaruh yang bersangkutan terhadap diri saudara. Berbicara tentang mengenal seseorang, seyogianya orang yang paling kita kenal di antara semua orang adalah diri kita sendiri. Kita lebih mengenal diri kita dibandingkan kita mengenal orang lain. Karena kita dapat membaca pikiran kita sendiri. Sedangkan pikiran orang lain belum tentu dapat kita baca. Kita dapat mengetahui niatan hati kita. Sedangkan niatan orang lain belum tentu kita ketahui. Karena kita sangat mengenal diri kita sendiri,
tentu betapa besar pengaruh dari kata-kata yang kita ucapkan terhadap diri kita sendiri. Sadarkah saudara bahwa sesungguhnya setiap hari kita berbicara kepada diri kita sendiri, atau dalam bahasa Inggris self-talk, berbicara kepada diri sendiri. Sementara saudara berpikir, sesungguhnya saudara sedang berbicara kepada diri saudara sendiri. Coba renungkan sejenak. Ketika saudara berpikir, bahasa apa yang saudara gunakan? Bahasa Indonesia? Bahasa Inggris? Bahasa Sunda? Bahasa Jawa? Atau bahasa yang lain? Ya, tentu saat saudara berpikir, saudara menggunakan bahasa tertentu. Itulah bahasa yang saudara gunakan untuk berbicara kepada diri saudara sendiri atau self-talk. Berbicara kepada diri sendiri. Setiap hari, berapa jam saudara berbicara kepada diri saudara sendiri? Apa yang saudara katakan kepada diri saudara sendiri? Sekarang tentu saudara dapat memahami betapa besar pengaruh dari kata-kata yang saudara ucapkan kepada diri saudara itu. Itu sebabnya di dalam Amsal pasal 18 ayat 21 ditulis seperti demikian. Amsal pasal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan matinya semangat juang saudara dikuasai oleh lidah saudara. Apa yang Anda gemakan, artinya apa yang Anda ucapkan akan berbuah dalam hidup Anda. Kalau di tengah masa sukar yang Anda ucapkan adalah saya akan gagal. Saya tidak mungkin berhasil melewati masa sulit ini. Usaha saya pasti akan hancur berantakan. Kalau itu yang terus saudara gemakan, kalau itu yang terus saudara ucapkan, kalau itu yang terus saudara pikirkan, maka saudara akan memakan buahnya. Apa buahnya? Yaitu semangat juang saudara akan luntur dan hidup saudara akan lumpuh. Namun, kalau di tengah masa yang tidak mudah ini, saudara mengikuti perintah Tuhan kepada Yosua, yaitu ketika Yosua harus memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, menaklukkan kota Yeriko dan menduduki negeri Kanaan. Maka iman saudara akan bangkit dan oleh pertolongan Tuhan saudara akan meraih hari depan yang ia janjikan. Perintah Tuhan kepada Yosua yang dicatat dalam Yosua pasal 1 ayat 8. Yaitu Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Saya ulang. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Bukan memperkatakan kata-kata yang melemahkan iman saudara sendiri. Bukan kata-kata yang mengutuki diri saudara sendiri. Ingat, banyak orang yang suka mengutuki dirinya sendiri. Dengan berkata, aku pasti gagal. Aku pasti gagal. Aku pasti tidak berhasil. Itu mengutuki diri sendiri. Bukan itu yang Allah perintahkan kepada Yosua. Bukan kata-kata negatif yang melemahkan diri sendiri. Bukan. Namun apa yang Allah perintahkan? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perhatikan dan baca bersama saya dengan suara yang nyaring. Ucapkan dengan suara yang kuat sampai tetangga saudara mendengarnya. Ucapkan dengan segenap hati sampai surga mendengar apa yang saudara ucapkan. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi bagaimana akhirnya perjalanan hidup saudara?
dalam melewati perubahan musim karena wabah ini sangatlah ditentukan oleh apa yang saudara ucapkan. Kalau yang saudara ucapkan adalah firman Tuhan, kemudian saudara merenungkannya, dan selanjutnya saudara melakukannya dalam hidup sehari-hari, maka keberhasilan dan keberuntungan yang akan saudara alami. Kalau saudara percaya pada firman Tuhan ini, katakan amin. Dan lakukan dalam hidup saudara. Kalau saudara sungguh-sungguh percaya kalau firman Tuhan dalam Yosua pasal 1 ayat 8 ini, lakukan waktu teduh yang selama beberapa minggu ini saya anjurkan saudara untuk melakukannya. Kalau saudara belum mengunduh penuntun waktu teduh yang disertakan dalam YouTube channel atau aplikasi online church yang saudara sedang ikuti, jangan menunda-nundanya. Lakukan dengan segera sudah ibadah nanti. Praktikan itu dalam hidup saudara. Dan alami janji Tuhan dalam Yosua pasal 1 ayat 8 tadi. Yaitu perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, kita harus menjaga kata-kata kita. Karena kata-kata kita, baik itu secara lisan maupun dalam bentuk tulisan, termasuk dalam bentuk pikiran yang kita renungkan, akan mempengaruhi hidup kita. Ingat, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Yang kedua, kita harus menjaga kata-kata kita. Karena kata-kata kita mempengaruhi hidup orang lain. Bukan hanya kata-kata kita akan mempengaruhi hidup kita, ia juga akan mempengaruhi orang lain. Sebagaimana kata-kata kita akan menentukan keadaan kita di masa kini maupun masa yang datang, hal yang sama akan terjadi dengan diri orang lain. Ingat, perkataan kita sangat besar pengaruhnya. Untuk membuktikannya mudah saja. Beberapa kali saya telah membuktikannya, yaitu ketika orang mengikuti uraian firman Tuhan yang saya sampaikan secara langsung di dalam sebuah gedung. Saya berkata kepada mereka, coba perhatikan apa yang saya katakan. Silakan saudara semua bangkit berdiri di tempat duduk saudara. Saya dapat pastikan 100% dari jemaat yang mengikuti khotbah saya akan bangkit berdiri. Kalau jumlah mereka yang mengikuti ibadah saat itu 1.000 orang, maka 1.000 orang akan terangkat dari tempat duduknya karena kata-kata saya. Kalau jumlah mereka 2.000 orang, maka 2.000 orang akan terangkat dari tempat duduknya. Kalau semisalkan jumlah mereka 10.000 orang, maka dengan kata-kata saya dapat mengangkat 10.000 orang itu dari tempat duduk mereka. Kalau semisalkan berat rata-rata dari tubuh saudara adalah 60 kg, ada yang 80, ada yang 40, ambil rata-rata 60 kg, maka berarti dengan menggunakan kata-kata, saya dapat mengangkat 60 kg kali 1.000 orang, yaitu 60 ton. Kalau saat itu yang mendengar perkataan saya 1.000 orang, atau 60 kg kali 10.000, yaitu 600 ton. Kalau yang mendengar kata-kata saya adalah 10.000 orang. Suatu jumlah yang jauh melebihi kemampuan saya secara jasmani untuk melakukannya. Jangankan mengangkat 60 ton, apalagi 600 ton. Untuk mengangkat benda seberat 600 kilogram saja, saya pun tidak mampu melakukannya dengan otot-otot lengan saya. Namun hal itu dapat saya lakukan hanya dengan kata-kata saya. Artinya jangan anggap remeh dampak dari kata-kata yang kita ucapkan. Pengaruhnya sangat luar biasa besar. Pengaruhnya besar terhadap diri kita maupun orang lain yang mendengarnya. Apakah dengan demikian saya bermaksud untuk berkata bahwa kata-kata itu memiliki kuasa seperti suatu mantra? Mantra yang diucapkan oleh seorang tukang sulap yang berkata kepada topi yang kosong, abrakadabra. Lalu
dari dalam topi yang kosong itu keluar seekor kelinci. Saya sama sekali tidak bermaksud untuk berkata seperti itu. Bahwa kalimat-kalimat yang kita ucapkan bertuah atau memiliki kekuatan gaib seperti mantra. Saya tidak berkata maupun mengajarkan hal itu. Namun Alkitab sendiri mengajar agar kita berhati-hati dalam berkata-kata. Karena apa yang kita ucapkan akan mempengaruhi diri kita dan orang lain. Ada banyak sekali nasihat seperti itu dalam kitab Amsal. Saya sebutkan salah satunya. Yaitu Amsal pasal 12 ayat 18. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Orang yang lancang mulut, artinya orang yang berbicara tanpa berpikir terlebih dulu, akan melukai orang yang mendengarnya. Namun kalau orang itu tidak asal berbicara, dan kata-kata yang ia ucapkan adalah kata-kata yang penuh dengan hikmat, maka yang ia ucapkan akan membawa kesembuhan. Bukannya menciderai orang, namun membangkitkan semangat, memulihkan iman, dan menyembuhkan kehidupan orang yang mendengarnya. Itu sebabnya di dalam masa perubahan musim kehidupan ini, kita harus semakin berhati-hati dalam berkata-kata. Jangan asal bicara. Baik kepada pasangan hidup kita, kepada anak-anak kita, kepada teman-teman kita, kepada orang-orang di sekitar kita, termasuk kepada diri kita sendiri. Minggu yang lalu, dalam ibadah kaum profesi muda, yaitu ibadah fusion, saya berkata, berpikirlah 10 detik sebelum mengucapkan kata-kata yang hendak saudara katakan. Hari ini saya ulang nasihat saya tersebut. Berpikirlah 10 detik sebelum mengucapkan kata-kata yang hendak saudara katakan. Kalau saudara belum mengikuti uraian firman Tuhan yang saya bawakan dalam ibadah fusion minggu yang lalu, tentang seni dalam membuat keputusan, saya anjurkan saudara untuk mengikutinya. Mulai bulan ini setiap minggu, saya membawakan 2 khotbah yang berbeda. Satu untuk jemaat umum atau main worship service. Dan yang kedua yaitu untuk kaum profesi muda atau fusion. Berbeda. Saudara tekan tombol MWS Strip Fusion di aplikasi online church. Dan saudara akan menemukan pilihan antara ibadah MWS atau MWS atau Fusion. Mana yang sebaiknya saudara ikuti? Tergantung. Kalau saudara ingin hidup diberkati, ikutilah ibadah MWS, Main Worship Service, MWS. Ibadah untuk jemaat umum. Kalau saudara ingin mengalami hidup yang penuh dengan makna, ikutilah ibadah Fusion, ibadah untuk kaum profesi muda. Kalau saudara ingin hidup diberkati dan mengalami hidup yang penuh dengan makna, ikutilah dua-duanya. Ya, daripada saudara menonton drama Korea yang hanya membuat hati saudara galau. Kan lebih baik mendengarkan firman Tuhan yang membangkitkan iman, membuka pintu berkat dan menjadikan hidup saudara bermakna. Bukankah demikian? Sekali lagi, jagalah perkataan saudara. Karena kata-kata saudara akan mempengaruhi hidupmu dan hidup orang lain. Sekarang alasan yang ketiga. Mengapa kita harus menjaga kata-kata kita? Sebab kata-kata kita mengungkapkan isi hati kita. Karena sesungguhnya apa yang menjadi isi hati kita akan terungkap dari kata-kata kita. Di dalam kitab Amsal hal ini diutarakan berulang-ulang. Saya kutip salah satu darinya. Yaitu yang ditulis dalam Amsal pasal 16 ayat 23. Amsal 16 ayat 23. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi. Dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Artinya sebagaimana keadaan hati, demikianlah kata-kata yang diutarakan oleh seseorang. Kalau hati itu bijak,
maka kata-kata yang diucapkan oleh orang tersebut adalah kata-kata yang berakal budi. Hal ini menjelaskan bahwa untuk menjaga perkataan, maka yang perlu kita lakukan adalah mengisi hati kita dengan hal-hal yang bermutu. Sebab kalau hati kita penuh dengan hal yang bermutu, maka perkataan kita seperti yang dikatakan dalam Amsal tadi juga akan menjadi bermutu. Lihatlah para professional speakers di Amerika Serikat. Para pembicara profesional ini adalah orang-orang yang diundang untuk memberi ceramah dalam pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan bagi para klien atau pegawai mereka, maupun dalam berbagai pertemuan lainnya. Pembicara-pembicara profesional di Amerika yang saya rasa sebagian pernah saudara dengar namanya, atau bahkan pernah saudara baca buku-buku tulisannya. Di antaranya yaitu John Maxwell, seorang penulis buku dan pembicara seminar kepemimpinan yang sangat terkenal di dunia. Seorang teman saya yang bersangkutan Gembala Jemaat Indonesia di Amerika ingin mengundang John Maxwell untuk berbicara dalam seminar di gerejanya. Untuk itu teman saya mengirim surat ke lembaga dari John Maxwell, menanyakan kemungkinan untuk mengundang John berbicara dalam seminar yang akan ia adakan. Tak lama kemudian datang surat jawaban dari lembaga yang menangani jadwal dan kegiatan dari John Maxwell. Di dalam surat balasan tersebut disampaikan bahwa John Maxwell baru dapat memenuhi undangan teman saya tadi 1 tahun kemudian. Artinya jadwal berbicara dari yang bersangkutan sudah penuh 1 tahun di muka. Disampaikan juga biaya untuk mengundang John Maxwell. Tidak terlalu mahal. Tidak mahal. Untuk berbicara dalam seminar sepanjang 60 menit. Biayanya hanya $60.000 Amerika. $60.000 untuk 60 menit. Artinya setiap menit John Maxwell berbicara biayanya $1.000 alias sekitar 15 juta rupiah per menit. Jadi kalau dia batuk sekali, itu biayanya sama dengan setengah juta rupiah. Kalau dalam berbicara dia berkata, nah itu biayanya sudah 1 juta rupiah. Ngomong-ngomong, dari tadi saya sudah berbicara berapa menit ini? Nah, jangan mempersalahkan John Maxwell. Itu memang tarif yang normal bagi seorang pembicara profesional di sana. Bahkan ada yang lebih mahal dari itu, mencapai $200 sampai $300 ribu sekali bicara. Mengapa orang rela membayar harga semahal itu untuk mengundang para pembicara profesional ini? Tentu karena kata-kata yang bermutu yang ia ucapkan. Kata-kata yang berbobot yang ia utarakan. Kata-kata yang mencerminkan kualitas dari isi hati yang bersangkutan. Kalau semisalkan yang mengisi hatinya adalah hal yang tidak bermutu, sehingga yang ia ucapkan ngalor ngidul, berputar-putar, tidak keru-keruan seperti helikopter yang tidak bisa mendarat. Jangankan disuruh membayar ribuan dolar, tidak usah membayar alias gratisan pun orang belum tentu mau mengundangnya. Karena mendengar apa yang ia katakan bukan membuat pikiran kita tercerahkan, malah membuat pikiran kita jadi mumet, hati kita ruwet, dan tubuh kita jadi lelah. Singkat kata, semua itu harus dimulai dari hati kita. Kalau kita mengisi hati kita dengan kebenaran yang membuat kita berhikmat, maka kata-kata yang kita ucapkan juga akan penuh dengan hikmat. Sehingga orang akan rela memberikan waktunya untuk mendengarkan apa yang kita katakan. Karena kata-kata kita membangun, menyembuhkan, dan mengarahkan hidup yang bersangkutan kepada tujuan yang mulia. Kita harus menjaga perkataan kita. Menjaga mulut, bibir, atau lidah kita. Dengan menjaga hati kita. Perkataan atau lidah yang digambarkan oleh Yakobus dalam suratnya. Yakobus pasal 3 ayat 3 sampai 13.
seperti kemudi atau rudder, daun kemudi yang kecil yang berada di buritan kapal yang mengarahkan tujuan dari sebuah kapal yang besar. Daun kemudi yang harus kita jaga dan kendalikan, karena itu akan menentukan hidup kita baik di masa kini maupun di masa depan, dan akan mempengaruhi kehidupan banyak orang. Kita jaga melalui memenuhi hati kita dengan hikmat Tuhan, yaitu firman-Nya. Di sini pentingnya bagi kita untuk melakukan ibadah harian. Ibadah yang kita lakukan setiap hari, pagi, siang, dan malam. Setiap kali kita memberikan waktu 5-10 menit untuk bersekutu dengan Tuhan, dengan merenungkan firman-Nya. Buku penuntun ibadah harian jilid 4, yaitu penuntun untuk bulan Oktober sampai Desember, telah terbit. Milikilah buku ini dan gunakan dalam hidup saudara sehari-hari. Perhatikan pengumuman tentang bagaimana saudara dapat membeli buku ini menjelang akhir dari ibadah nanti. Ingat apa yang dijanjikan Tuhan dalam Mazmur pasal 1. Bagi orang yang kesukaannya adalah merenungkan firman Tuhan, ia akan hidup bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Sebagai akibat, pohon itu daunnya tidak akan pernah layu, selalu menghasilkan buah pada musimnya. Dan kepada orang yang hidup seperti itu, Tuhan berjanji, apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Sementara saya akan berdoa bagi semua saudara. Namun sebelum itu kita akan menyanyikan satu lagu pujian. Sementara kita menyanyikan pujian, buka hati saudara kepada Tuhan Yesus, Sang Hikmat Ilahi, yang menjamin masa depan kita. Bawa seluruh beban dalam hidupmu kepadanya. Dia sanggup membuka jalan di saat kita menghadapi jalan yang buntu. Hikmat, kasih, kuasa, dan kesetiaannya tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus, kita mempunyai masa depan yang tidak mengecewakan. Hai keluarga MDC, senang sekali bisa berjumpa dalam ibadah hari ini. Lewat pujian, firman Tuhan, kita semua semakin disegarkan dan dikuatkan. Untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, kehadiran Anda melengkapi sukacita kami. Dimohon tinggal sebentar setelah selesai ibadah, kami ingin mengenal Anda lebih dekat lagi. Keluarga MDC, mari kita simak info sepekan gereja ini. Mendapatkan komunitas yang sehat di mana kita bisa saling membangun satu dengan yang lain dan sangat menolong kita untuk bertumbuh dalam kerohanian kita. Kesan ada untuk kita semua. Anak muda, kalian bisa gabung di Kisah Image Remaja dan Image Pemuda. Mama, Papa, Om, Tante bergabunglah di Kesan Umum. Bagi pasangan suami istri atau pasangan yang sementara mempersiapkan pernikahan, ayo segera daftar untuk mengikuti Zoom meeting, sharing, and talk show dalam acara FEM yang pastinya akan sangat memberkati. Yang diadakan pada hari Selasa 15 September jam 18.30 waktu Indonesia Barat oleh FEM Bandung. Terbuka untuk pasangan suami istri atau pasangan yang sementara mempersiapkan pernikahan di seluruh MDC. Daftar ya! Tetaplah berdoa dan teruslah berdoa. Mari bergabung dalam doa dan puasa dan alami waktu bersama dengan Tuhan pada hari Jumat jam 6 sore di Geraha MDC.
Amunisi kekuatan kita harus selalu terisi penuh, dan ketika masalah datang, ketika ada pergumulan, ada tantangan menghadang kita, sudah memiliki amunisi kekuatan karena setiap hari kita diisi oleh firman Tuhan. Ya, ibadah harian sangat-sangat menolong kita untuk memperkuat rohani kita. Dampak dari ibadah harian yang dibangun dengan benar akan menghasilkan hidup kita semakin produktif. Doa-doa kita semakin efektif dan hidup kita semakin mempermuliakan Tuhan. Cukup sekian info kegiatan gereja kita. Terima kasih atas perhatian dan respon Anda. Mewakili tim gembala dan pengurus di tempat ini, kiranya kita semua diberkati dan terinspirasi dengan ibadah hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Mari saya mengajak setiap kita mempersiapkan persiapan kita. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Hidup kami indah bersamamu Tuhan. Hidup ini akan indah bila bersamamu, akan aman bila bersamamu, akan tenang bila bersamamu. Hidup ini akan indah bila bersamamu, akan aman bila bersamamu, akan tenang bila bersamamu. Ku ingin Engkau Tuhan, ku ingin Engkau hadir di dalam hidupku selama-lamanya. Ku rindu Engkau Tuhan, ku rindu Engkau hadir di dalam hidupku selama-lamanya. Hidup ini akan indah bila bersamamu, akan aman bila bersamamu, akan tenang bila bersamamu. Hidup ini akan indah bila bersamamu, akan aman bila bersamamu, akan tenang bila bersamamu. Ku ingin Engkau Tuhan, ku ingin Engkau hadir di dalam hidupku selama-lamanya. Ku rindu Engkau Tuhan, ku rindu Engkau hadir di dalam hidupku selama-lamanya. Hadir di dalam hidupku selama-lamanya. Hadir di dalam hidupku selama-lamanya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Saya mengajak kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini.
Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih anugerah-Mu ya Tuhan dalam kehidupan setiap kami ya Allah. Kami sangat bersyukur ya Tuhan untuk apa yang Kau kerjakan dalam kehidupan setiap kami. Oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan memberkati setiap kami. Setelah puji-pujian yang kami telah menikmati ya Tuhan. Semua karena anugerah yang terbesar dalam kehidupan setiap kami Bapa. Kami bersyukur untuk kasih anugerah-Mu ya Tuhan. Dan kami terus berdoa ya Tuhan. Engkau berkati setiap kami ya Tuhan. Yang telah memberkati ya Tuhan pekerjaan-Mu ya Tuhan di tempat ini. Biar Engkau kembalikan berkat yang melimpah ya Tuhan. Bagi setiap orang ya Tuhan. Yang telah memberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba juga berdoa menyerahkan kami semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Yang ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Dimanapun kami berada ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan, lebih lagi ya Tuhan menikmati hadirat-Mu. Dan Engkau terus ya Tuhan memberkati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bapak Ibu mari arahkan hati dan terima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya, amin.